Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Rasa Hidup bersama saya Bapak Tio ya, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy tapi kesampaiannya hanya office boy dan dipecat gara-gara minta penyesuaian posisi, penyesuaian hak gitu kan. Nah, kemudian akhirnya nyoba bimbel tapi cuma sebentar terus bubar gara-gara Covid. Nah, sekarang coba jadi YouTuber alias konten kreator ya. Mudah-mudahan ini awet gitu kan. Mohon doa restanya dari para sahabat rasa hidup ya gitu kan, amin amin ya rabbal alamin, bisa berkembang biak. Oke, nah pada episode kali ini rencana saya mau membahas kimia, perkenalan ya, pengantar, jadi belum masuk ke materi kimia SMA atau kimia di perguruan tinggi ya gitu. Itu rencana nanti mau ke situ, tapi ternyata kemarin challenge saya ternyata mendapat respon dari sahabat rasa hidup yang bernama Afgan Prastiawan ya. Jadi ketika saya men-challenge sahabat rasa hidup dengan soal ya kan, ada soal asam basa gitu kan. Nah, kalau asamnya kalau logamnya itu magnesium gitu kan. Nah, kemudian sama iodida ya, X dan Y gitu kan. X dan Y-nya itu yang satu iodida, yang satu magnesium. Nah, itu reaksi asam basanya seperti apa? Nah, itu direspon dengan baik oleh sahabat Afgan Prastiawan ya. Gitu. Nah, di situ di channel Afgan Prastiawan juga, channel yang sama dengan nama yang sama. Nah, itu eh, sahabat Afgan seperti berikut. Oke, mohon kamera. Jadi seperti ini ya, dari Afgan Prasetyawan. Jadi jawabannya adalah HI ya, asam iodida ditambah MgOH ya, magnesium hidroksida itu menghasilkan ya. Jadi asam iodida jika direaksikan dengan MgOH itu menghasilkan Mgi dan air ya, garam ya, menghasilkan garam, Mgi dan air gitu kan. Nah, sebelum saya menjawab apakah jawaban ini benar atau jawaban salah, saya eh, mengungkapkan dasar-dasar teorinya dulu ya, supaya ternyata ini benar, ternyata ini hampir benar atau setengah benar gitu ya, supaya seperti itu. Jangan langsung ya jawabannya benar itu kan, jawabannya kurang tepat. Nah, kenapa kurang tepat, kenapa benar gitu kan. Nah, itu perlu ada landasan teorinya. Nah, kita akan bahas landasan teorinya. Nah, landasan teori ini sebenarnya materi yang akan di kimia tingkat menengah. Jadi nanti rencana saya akan bahas kimia itu pengantar kimia, kemudian dasar-dasar kimia, kemudian kimia tingkat menengah. Nah, kemudian yang terakhir kimia tingkat lanjut. Dan sekali lagi tidak ada yang susah, semuanya parameternya itu adalah paling mudah, kemudian sangat mudah, kemudian mudah gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang susah, semuanya mudah. Mudah, sangat mudah, amat mudah, paling mudah atau termudah. Jadi tidak ada yang sulit ya. Jauhkan pikiran kita bahwa matematika itu sulit ya kan. Kimia sulit, fisika sulit, tidak ada yang sulit ya, mudah semua asal kita tahu trik dan tipnya gitu kan, yang akan dibahas di channel Saya Hidup bersama Bapak Tio. Oke, kembali ke materi awal. Jadi di sini dasarnya ada dua ya, materinya ini rencananya materi di kimia tingkat menengah ya gitu, yaitu materi teori asam basa dan materi teori asam basa dan bawah sebentar. Jadi materi alkali dan alkali tanah gitu kan. Oke, materinya alkali dan alkali tanah. Nah, saya akan bahas satu persatu supaya nanti ternyata jawabannya benar gitu kan. Jawabannya ternyata uh, kurang tepat atau bagaimana gitu kan. Jadi kembali ke materi ini. Jadi materi teori asam basa yang rencananya akan saya bahas di tingkat menengah, saya percepat untuk membahas jawaban dari sahabat Afgan Prasetyawan ya. Jadi gini, materi teori asam basa itu adalah terjadi bahwa teori asam basa itu dikemukakan oleh tiga orang ya. Pertama teori Arrhenius, kemudian jadi dikemukakan oleh Arrhenius. Nah, yang kedua teori asam basa menurut Bronsted-Lowry ya, atau disebut juga asam basa konjugasi. Nah, ini yang mengemukakan Bronsted-Lowry gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga teori asam basa menurut Lewis ya kan. Nah, dari tiga teori ini, teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry dan teori Lewis yang akan kita pakai untuk menjawab untuk membahas jawaban dari sahabat Afgan Prasetyawan itu adalah yang nomor satu ya. Jadi teori Bronsted-Lowry itu seperti apa, teori Lewis itu seperti apa ya, kembali yang saya bilang ini akan dibahas di kimia tingkat menengah ya. Nah, jadi yang kita bahas ini karena ini berhubungan dengan jawaban dari sahabat Afgan Prasetyawan ya, teori Arrhenius. Jadi
menurut Arrhenius teorinya dia bilang gini ya, suatu zat yaitu yang disebut asam itu adalah jika zat yang jika dilarutkan di dalam suatu pelarut itu dia menghasilkan ion H+ ya dalam larutannya. Jadi dalam larutannya dia menghasilkan ion H+. Nah, pelarutnya apa? Pelarutnya bisa alkohol, bisa air dan lain-lain gitu ya. Tapi istilahnya itu pelarut. Nah, kemudian itu yang disebut asam. Nah, kemudian suatu zat yang disebut basa jika zat ini jika dilarutkan di dalam pelarut ya, itu ionnya menghasilkan ion OH- ya. Di dalam larutannya itu menghasilkan ion OH-. Jadi itu ya yang basa yang disebut asam kalau ketika zat itu dilarutkan menghasilkan ion OH-. Terus ketika zat itu dilarutkan menghasilkan ion OH-, maka itulah yang disebut basa ya. Itu teori asam basa menurut Arrhenius ya di dalam larutan. Oke. Nah, asam basa itu sendiri ternyata menurut si Arrhenius dipecah lagi gitu kan. Jadi dia melakukan suatu serangkaian penelitian dan hasilnya seperti berikut. Jadi menurut si Arrhenius, Om Arrhenius ya gitu ya, asam basanya asamnya itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang namanya asam monoprotik, namanya susah nih, bukan nama-nama Jawa kayak apa nama Sunda gitu, pasti nama bule. Jadi ribet ngomongnya gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu kan. Asam monoprotik yaitu asam berbasa 1. Contohnya HCl atau asam klorida dan HBr asam bromida. Dua aja nanti kalau banyak-banyak itu nanti kepalanya langsung keribu gitu. Jadi itu HCl dan HBr asam klorida dan asam bromida. Terus kemudian asam jenis kedua yaitu asam diprotik. Tadi mono 1 ya, monoprotik mono 1. Jadi asam berbasa 1. Kemudian asam diprotik. Jadi asam di itu 2 jadi asam diprotik jadi asam berbasa 2. Contohnya H2S ya, asam sulfida ya. Dan baunya ini kurang enak kayaknya gitu. Kemudian H2SO4 asam sulfat. Nah, ini bahaya nih kalau sampai kena ke tangan kita ya, bisa ini ngotok. Ya, hati-hati. Oke, jadi H2S dan H2SO4 itu asam berbasa 2. Kemudian ada asam triprotik tuh. Makin susah aja udah R lagi gitu kan. Ini kasihan yang nggak bisa ngomong R gitu kan. Triprotik. Saya punya teman dia nggak bisa ngomong R. Jadi kalau ngomong itu telur. Kalian kalau disuruh bilang tolong beliin telur dong, dia nggak mau, jangan telur ndog gitu. Nah kalau ngomong dog dia gampang, tapi kalau ngomong telur deh telur nggak bisa gitu kan. Jadi deh kasihan kalau orang yang nggak bisa ngomongnya suruh baca gini asam triprotik. Nah, tapi kalau alhamdulillah Bapak Tio lancar asam triprotik tuh cepet kan, triprotik tuh sahabat residu bisa ngomong triprotik yang cepet. Oke, mudah-mudahan bisa. Lanjut, jadi asam triprotik itu adalah asam yang berbasa 3. Contohnya ini kan H3PO4 dan H3ASO3 ya. Oke. Nah, itu teori asam. Nah, jenis asam. Nah, kemudian ternyata basa itu masih dipecah juga menjadi 3 gitu kan. Nih si Arrhenius bikin ribet ya gitu kan. Tapi nggak apa gitu kan. Asam basa menurut Arrhenius itu dibagi 3. Yang pertama mono lagi, mono 1 ya. Mono di 2, tri 3. Monohidroksi yaitu contohnya NaOH, natrium hidroksida, dan LiOH ya, lithium hidroksida. Terus basa dihidroksi jadi 2 ya. MgOH2 atau dibaca magnesium hidroksida, kemudian CaOH2 ya, kalsium hidroksida ya kan, MgOH2 dan CaOH2. Terus basa trihidroksi jadi 3 ya, FeOH3 ya, FeOH3. Oke. Nah, itu materi yang berhubungan dengan jawaban sahabat Afgan. Nah, itu materi teori asam basa. Yang berikutnya materi ini ya, materi alkali dan alkali tanah. Alkali dan alkali tanah ini merupakan bagian dari logam ya. Jadi unsur itu di dalam kimia air ini namanya unsur itu terbagi menjadi 2, unsur logam dan bukan logam atau non logam gitu kan. Nah, untuk yang logam itu banyak contohnya, salah satunya adalah ini salah 2 ya. Kalau salah satu kan cuma alkali doang, ini salah 2. Salah 2-nya adalah alkali dan alkali tanah ya. Nah, alkali dan alkali tanah ya bagian dari logam. Nah, itu didefinisikan sebagai ini. Jadi alkali itu adalah logam yang termasuk alkali itu adalah merupakan dalam sistem periodik ya, itu tabel unsur periodik ya, digolongkan ke dalam golongan 1A ya. Kelihatan sini golongan 1A contohnya. Nah, kalau contohnya itu Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ya kan. Nah, kalau kita ngapalin itu susah ya gitu. Jadi
pakai suatu kalimat yang mudah dimengerti. Kalau saya dulu dikasih tahu sama guru saya itu LINA KRB CSFR. Jadi ngapalin gini. Lina Lina kawin Robi CS frustasi. Nah, jadi ternyata nih si Robi CS nih naksir si Lina gitu kan. Ternyata begitu Lina kawin bukan sama si Robi, sehingga si Robi CS frustasi. Jadi Lina kawin Robi CS frustasi ya. Jadi LINA KRB CSFR gitu kan. Nah, tapi ternyata itu dari guru saya. Nah, terus saya ternyata punya cara menghafal sendiri. Jadi saya bikin Lina juga, tapi dia nggak kawin, dia Linanya Kribo gitu kan. Lina Kribo gitu kan, melawan ya. Kalau melawan kan versus atau teman ya, lawan teman-temannya itu CS ya. CS-nya si FR Francisca misalnya. Jadi Lina Kribo itu CS-nya Francisca, atau Lina Kribo temannya Francisca. Jadi Lina Kribo CS-nya Francisca. Nah, kalau sahabat rasa hidup yang katanya itu kan sedang mempelajari kimia, baik yang di tingkat dasar maupun menengah ya, SMA atau mahasiswa, coba misalnya mengalami kesulitan, gunakan yang tadi gitu kan, Lina kawin Robi CS frustasi, atau Lina Kribo CS-an sama Francisca gitu kan. Atau mungkin sudah punya trik-trik menghafal gaya baru gitu kan, nggak masalah, taruh aja di sini kan di kolom komen, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, ini tergolong alkali. Kemudian yang golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Jadi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium gitu ya. Ini termasuk alkali tanah ya. Kenapa disebut alkali tanah? Itu kan disebut alkali tanah karena umumnya logam-logam ini, logam-logam golongan 2A itu ditemukan berupa senyawa ya di dalam alam ya, di alam bebas itu ditemukan dalam bentuk senyawa yang sangat sukar larut di dalam tanah. Karena sangat sukar larut di dalam tanah, jadi oleh para ahli kimia disebutkan menjadi alkali tanah gitu ya. Oke, nah itu landasan teorinya seperti itu. Jadi golongan 1A, LINA, golongan 2A, BMG, dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian jawaban dari Afgan Prasetyawan, sahabat Afgan Prasetyawan, HI plus MgOH hasilnya MgI plus H2O. Jadi di sini Mg itu golongan Mg tadi dia golongan 2A ya. Jadi ini merupakan alkali tanah golongan 2A. Nah, kemudian HI I-nya itu merupakan asam iodida, dan itu dia asam berbasa 1 ya, HCl, HBr, HI. Jadi dia asam berbasa 1. Sorry kesini. Nah, ini jadi HI plus MgOH2 hasilnya adalah MgI2 plus H2O. Jadi HI itu merupakan asam monoprotik, kemudian MgOH2 merupakan basa merupakan basa dihidroksi ya. Ngomongnya susah banget ya. Basa dihidroksi ya. Nah, hasilnya adalah MgI2 dan air gitu kan. Nah, kemudian jadi bukan, mohon maaf sahabat Afgan, jadi bukan HI-nya udah benar. Nah, MgOH-nya bukan MgOH tapi MgOH2 ya, karena kalau MgOH dia hasilnya tuh masuk ke basa monohidroksi ya, padahal kan itu MgOH2 itu basa dihidroksi, jadi bukan MgOH tapi MgOH2 ya. Nah, kemudian hasilnya bukan MgI tetapi MgI2 ya, karena dia OH-nya 2, jadi di sini disesuaikan MgI2, I-nya menjadi 2, kemudian plus air tetap di sini ya. Nah, di sini itu kalau kita belajar materi stoikiometri ya, itu di tingkat dasar ya. Jadi tingkat dasar kimia itu ada yang namanya stoikiometri. Kalau yang tadi teori asam basa tingkat menengah. Nah, itu ada yang bab namanya stoikiometri. Dia bab yang salah satunya membahas khusus tentang penyetaraan persamaan. Jadi secara umum gini. Nah, ini kalau kita reaksikan ini belum pas ya. Jadi harus kita setarakan persamaan reaksi. Nah, apa yang disetarakan? Setarakan itu berarti sama ya. Jadi menyamakan. Nah, apa yang disamakan? Unsur ya. Unsur di sebelah kiri tanda panah nih. Jadi tanda panah ini menghasilkan ya. Ini dirasakan dengan misalnya A dirasakan dengan B menghasilkan. Nah, ini kan B dan C gitu kan. Nah, ini diantaranya ada tanda panah. Nah, tanda panahnya ini di bagian kiri dan di bagian kanan itu jumlah unsurnya itu harus sama ya. Jadi jangan di sini H-nya
5, jadi di sini H-nya 4, atau di sini H-nya 1, di sini 2. Jadi harus sama ya, harus konsisten. Jadi kalau di sininya 4, di sini 4, di sini 1, ini 1. Nah, bagaimana cara menyamakan setarakan apa? Bagaimana cara menyamakan supaya setara gitu kan persama reaksinya. Jadi adalah gini ya. MgOH2 tetap ya, karena jumlah Mg-nya ini udah sama ya. Mg di sebelah kiri unsur ya, unsur Mg magnesium di sebelah kiri ada 1, Mg di sebelah kanan ada 1 juga. Jadi udah sama, tidak perlu disetarakan. Nah, karena tidak perlu disetarakan, nah di sini kalau kita lihat ke atas Hi, di sini H-nya 1, OH2 nya ada dalam kurung 2, artinya yang ada di dalam kurung ini tuh jumlahnya 2 kali. Jadi O ada 2, H ada 2, ya kan? Nah, kalau H di sini ada 2, ini Hi, H-nya ada 1. 1 ditambah 2 berarti 3 ya. Jadi H-nya ini 3 di sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, kalau tidak disetarakan, di sini H2O. Jadi 2-nya ini milik Hi, bukan milik O ya. O-nya di sini 1 ya. Jadi aslinya begini sebenarnya ya. H2O1 ya. Jadi aslinya gini, H2O1. Jadi H-nya ada 2, O-nya ada 1. Tapi kesepakatan para ahli kimia, kalau untuk 1 tidak ditulis gitu kan. Jadi H2O aja. Artinya H-nya ada 2, O-nya ada 1 ya untuk senyawa air gitu kan. Nah, di sini H-nya ada 2 di bagian kanan. Di bagian kiri H-nya ada 3 ya. 2 tambah 1 3. Berarti kan udah beda ya. Nah, itu juga kan kurang. Kemudian di sini I-nya ya, di bagian kiri itu I-nya cuma ada 1, di sini doang, di sini nggak ada. Nah, di sini MgI2. Nah, ini angka 2 ini milik I ya. Jadi I-nya ada 2, ini I-nya ada 1. Itu juga nggak sama. Nah, jadi belum disamakan, belum samakan. Jadi harus disamakan ya unsurnya. Nah, caranya bagaimana gitu? Caranya menggunakan yang namanya bagian matris stoichiometri ya, itu di bagian kimia dasar gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, cara penyetarannya sebagai berikut ya. Jadi di bagian kiri ditulis angka 2 supaya sama, kemudian di bagian kanan itu airnya ditulis 2. Nah, kalau seperti ini itu baru ketemu ya. Contohnya misalnya gini ya. 2Hi berarti H-nya ada 2 ya. 2Hi berarti H-nya itu ada 2 ya. H ada 2, I 2Hi. Jadi H-nya ada 2, I-nya ada 2. Kan 2Hi itu artinya 2 dikali Hi ya. 2Hi berarti 2 dikali Hi, atau Hi-nya ada 2. Jadi H-nya ada 2, otomatis I-nya juga ada 2. I ada 2. Kemudian Mg ya. Mg-nya itu ada 1. OH, di sini OH berarti O-nya 2, O-nya kelihatan ya. Ada 2, terus H ya. H-nya ada 2. Jadi H ada 2, H ada 2. 2 tambah 2, 4. Jadi di sini total ada 4H. Ada 4H, kemudian ada 1 Mg, 4H 1 Mg, terus O-nya ada 2, ada 2O ya. H, I-nya sudah I satunya. I-nya itu 2I, I ya. I-nya ada 2, 2I ya. 2I. I2. Jadi di sini ada 4H, ada 4H, kemudian ada 1 Mg dari sini, ada 2O dari sini ya. Kemudian ada 2I dari sini ya. Jadi nah itu di sebelah kiri. Nah, di bagian kanan Mg-nya di sini ada 1, ada 1 Mg, ada 1 Mg, ini ada 1 Mg, berarti udah sama ya. 1 Mg 1 Mg. Nah, kemudian apalagi I Mg, I-nya I2. Di sini I2 berarti I-nya ada 2. Jadi ada 2I. Ada 2I di sebelah kiri, ada 2I. Di sebelah kiri ada 2I, di sebelah kanan ada 2I. Berarti udah sama ya, udah bener ya. Mg-nya 1 udah bener, I-nya ada 2 udah bener. Kemudian apalagi yang belum? Mg dan I, O dan H. O-nya di sini ada, nah Mg I2O. Nah, di sini 2H2O artinya O-nya ada 2 ya. O-nya ada 2. Jadi O-nya ada 2, 2O. Ada 2O. Kemudian 2H2. Jadi 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu 4. Jadi 4H. Maka di sini ada 4H.
Nah, kita lihat ada 1 mg, benar, ada 1 mg, ada 2 I, benar, ada 2 I, ada 2 O. 2 O, terus di sini ada 4H. Ini juga ada 4H. Berarti udah sama ya. Jadi kalau sudah sama kiri dan kanan, berarti ini menurut materi stoikiometri ini persamaan reaksinya sudah setara ya. Jadi 2HI kemudian direaksikan ya, 2HI direaksikan dengan 1 MgOH2 menghasilkan 1 MgI2 dan 2H2O ya kan. Nah, kalau ya itu begitu jawabannya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham lihat dari awal, dari menit ke 0 ya. Terus jangan di-skip, ikuti pelan-pelan sampai paham gitu kan. Nah, baik bagi yang sudah paham saya ucapkan alhamdulillah. Bagi yang belum paham, klik tulis jawaban di atau kritik dan saran di kolom komen, beserta tekan tombol like, subscribe, sama lonceng supaya kalau ada pembaruan data dari Rahasia Hidup itu kita dapat semuanya gitu kan, yang paling dahulu dibanding yang lain gitu. Oke ya, seperti itu ya. Itu jawaban dari sahabat Afgan Prasetyawan sudah kita perbaiki. Tapi itu untuk tahap awal itu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Afgan Prasetyawan karena menjawab challenge dari Bapak Tio di channel Rahasia Hidup ya. Mudah-mudahan bahagia dunia akhirat gitu ya. Saya doakan ya, selamat dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Nah, bagi yang masih bingung silakan tanyakan materi-materi yang lainnya yang berhubungan dengan materi teori asam basa atau materi alkali dan alkali tanah maupun materi-materi lain ya. Mungkin sahabat Rahasia Hidup ada yang sedang mempelajari kimia terus dapat tugas dari gurunya atau dapat tugas dari dosennya gitu kan, udah kotak-katik itu nggak loading ya, mudah-mudahan bingung. Nah, coba ditanyakan di kolom komen, nanti insya Allah akan saya jawab pada satu episode khusus seperti sahabat Afgan Prasetyawan gitu kan. Kita bahas secara khusus supaya nanti nilainya dapat nilai 100 gitu, nilai kacamata ya gitu kan. Jadi mahasiswa yang berprestasi atau menjadi siswa yang berprestasi gitu kan di bidangnya. Oke, begitu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya untuk para orang tua yang selama ini kesulitan ya mengajarkan anaknya tentang kimia gitu kan. Karena ternyata waktu di sekolah juga orang tuanya ikut bolos, cuma dia mau ngomong bolos malu, jadi bisa tapi pas ngajarin wah loading juga gitu kan. Nah, tapi dengan mengikuti materi yang dibahas di channel Rahasia Hidup bersama Bapak Tio, ternyata oh gitu ya, mudah matematika itu ya, mudah itu fisika, bukan mudah itu kimia gitu, tidak ada yang sulit gitu kan, asal mau mengikuti tips dan triknya gitu kan. Oke, seperti itu. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi para orang tua dan bagi para murid atau mahasiswa yang sedang mengikuti materi-materi kimia di kampus atau di sekolahnya gitu ya. Terus juga bermanfaat untuk makhluk yang ada di alam semesta, bermanfaat untuk makhluk yang ada di darat, laut dan udara, bermanfaat juga untuk makhluk yang ada di di 8 penjuru mata angin gitu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.